Sampurasun barudak, kumaha damang? Udah pernah jalan-jalan selama pandemi ini? Udah, berapa kali? Hah? 3 kali sehari? Emangnya minum obat? Kalau bisa jangan dulu lah, jika situasinya masih kayak gini mah. Bosan, bete, karesel, sama aing juga, emangnya sia wungkul. Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan, film kali ini menceritakan tentang sekelompok 5 anak muda yang melakukan perjalanan dengan niat untuk mengunjungi makam kakek salah satu dari mereka dan sekalian menengok rumah tua salah satu dari mereka juga. Tapi setelah itu mereka malah bertemu dengan psikopat yang kejam dan gak ada akhlak. Bagaimana? Penasaran dengan kisahnya? Kita langsung saja ke filmnya. Gaskeun! Film bermula dengan seorang pria yang menceritakan sebuah kisah. Dan ternyata kisah yang dia ceritakan itu kisah nyata. Emangnya aku menangis doang yang selalu kisah nyata? Di sana diceritakan bahwa ada sekelompok 5 anak muda, khususnya Sally Hardesty dan saudaranya yang cacat, yaitu Franklin. Diceritakan juga di sana mereka mengalami peristiwa tragis ketika waktu sore hari menjelang, dan berkat peristiwa tersebut mengarahkan kepada penemuan salah satu kejahatan paling aneh di catatan kejadian sejarah Amerika, yaitu pembantaian dengan gergaji mesin di Texas. Gimana? Ngeri gak tuh? Masih sanggup untuk menontonnya? Kudu sanggup lah, biar sim kuring cepat mencapai 4000 jam tayang. Lanjut, Sally, Jerry, Franklin, Rick, jeung Pam, mereka berlima melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan sebuah mobil van yang disupiri oleh Jerry. Diceritakan di sana, si Franklin dan Sally ternyata adalah saudara. Namun, si Franklin cacat fisik, yaitu dia tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, dia menggunakan kursi roda. Tujuan pertama mereka yaitu mengunjungi pemakaman kakek si Sally. Setelah sampai di tempat pemakaman, si Sally menanyakan ke orang yang ada di sana mengenai tempat di mana kakeknya dimakamkan. Dengan senang hati, ada seorang pria yang mengantarkannya menuju tempat di mana kakeknya dimakamkan. Setelah selesai mengunjungi pemakamannya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tujuannya yaitu rumah bekas si Franklin dulu. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan seorang pria yang sepertinya membutuhkan tumpangan. Dengan maksud baik, mereka pun membawa pria tersebut dengan berniat mengantarkannya ke rumahnya. Namun, anehnya di sana, pria tersebut sepertinya orangnya otaknya kurang seons. Karena dari gelagatnya, pria tersebut sangat aneh. Nah, ketika si Franklin sedang memainkan pisau miliknya, secara tiba-tiba, si pria tersebut langsung mengambil pisau yang sedang dipegang oleh si Franklin tersebut. Kemudian, si pria itu langsung menggoreskan pisaunya tersebut ke tangannya. Anjim, tolskinya ya. Apa dia lagi bikin tutorial cara menyakiti diri sendiri ya? Entahlah. Setelah itu, si pria tersebut memberikan pisaunya kembali ke si Franklin. Ternyata, si pria ini juga membawa pisau yang disembunyikan di dalam sepatunya. Terus, dia berkata, "Aing ge boga peso, emangna syariah doang." Mereka yang merasa ketakutan kemudian menyuruhnya untuk meletakkan pisaunya tersebut. Setelah itu, si pria tersebut malah memfoto si Franklin dengan kamera yang dibawanya. Setelah foto tersebut berhasil tercetak, namanya juga kamera baheula kan, sekali jepret langsung jadi kan. Si pria ini malah meminta bayaran sejumlah $2 atas hasil fotonya tersebut. Goblok ya, gak ada yang nyuruh moto, ini malah moto sendiri. Mana minta bayaran lagi? Mungkin gak tahu kesal atau gimana ya. Kemudian si pria tersebut malah membakar fotonya. Dan setelah dibakar, dia memasukkan fotonya tersebut ke dalam tasnya yang dibawa. Selanjutnya, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada badai, si pria ini malah melukai tangannya si Franklin dengan menggunakan pisau miliknya. Kemudian, si Jerry pun menghentikan laju mobilnya dengan maksud mengeluarkan si pria tersebut. Ketika orang tersebut berhasil dikeluarkan, orang ini memberikan tanda ke mobilnya dengan menggunakan darah yang ada di tangannya tersebut. Setelah itu, mereka pun berhenti di sebuah kedai karena si dua cewek tersebut kebelet dan juga berniat sekalian untuk mengisi bensin karena mobil mereka bensinnya sudah sekarat. Namun, di kedai tersebut, meskipun depannya ada seperti pom mini, ternyata tidak menjual bensin. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di tujuannya, yaitu rumah tua bekas si Franklin dan si Sally tinggal dulu. Kemudian mereka masuk ke dalam rumahnya untuk melihat-lihat, tapi tidak dengan si Franklin. Dia menunggu di bawah seorang diri. Ya mungkin karena dia menggunakan kursi roda, makanya dia tidak bisa ikut. Setelah selesai melihat-lihat rumahnya, si Rick dan Pam pun berniat untuk berenang karena si Franklin pernah mengatakan bahwa ada sungai di sekitar rumahnya tersebut. Si Franklin kemudian memberitahu jalan menuju ke sungainya itu. Mereka berdua pun langsung berangkat. Ketika dicari, ternyata sungainya sudah mengering karena di Texas saat itu sedang musim panas dan kemarau. Setelah itu, si Rick pun melihat sebuah rumah. Dia pun pergi ke rumah tersebut bersama si Pam dengan tujuan untuk mendapatkan bensin. Sesampainya di rumah tersebut, si Rick mencoba untuk memanggil orang yang ada di rumah tersebut, tetapi tidak ada seorang pun yang nyaut. Ketika dia mencoba untuk mengetuk pintunya, tiba-tiba pintunya pun terbuka sendiri. Setelah pintunya terbuka, dia masih memanggil si pemilik rumah dari dalam, tetapi tetap sama, tidak ada jawaban. Kemudian, dia melihat dinding yang berisikan tengkorak-tengkorak yang menempel, dan dia juga mendengar suara di sana. Si Rick yang penasaran akan hal itu, kemudian dia pun langsung menghampiri ruangan tersebut. Tetapi, tiba-tiba
ada seseorang berperawakan besar menggunakan topeng dari kulit asli wajah milik manusia, langsung memukul dengan menggunakan palu. Si Krik pun tewas seketika karena dia memukulnya berulang kali. Nah, orang seperti ini biasa di sana disebut dengan Leatherface. Si Pam pun yang menunggu di luar merasa curiga karena si Krik pun tak kunjung kembali. Dia pun mencoba masuk ke rumah tersebut dengan maksud menemui si Krik. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan. Ternyata di ruangan tersebut berisikan banyak sekali tulang belulang dan tengkorak manusia. Si Pam yang terkejut melihat itu, dia pun berlari meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak. Namanya juga cewek, ngajerit adalah senjata utamanya kan. Ketika dia mencoba untuk lari dan keluar dari tempat tersebut, ya mungkin salah dia berisik, terdengarlah oleh si Leatherface pun. Kemudian si Leatherface ini keluar dan langsung menangkap si Pam. Si Pam dikaitkannya di besi untuk biasa mengaitkan daging, dan si Leatherface pun langsung memutilasi si Krik di depan matanya si Pam dengan menggunakan senso atau biasa disebut dengan gergaji mesin. Si Sally, Franklin dan Jerry sudah menunggu terlalu lama dan mereka berniat untuk segera pulang. Si Pam dan Krik pun ternyata belum datang juga. Kemudian si Jerry pun berniat untuk menjemput mereka, seorang diri tentunya, karena hari akan mulai gelap. Jadi takutnya kalau semakin malam bakalan repot, karena di sana penerangannya cukup minim. Ya iyalah gak bakalan kembali, orang mereka sudah modar ya. Si Franklin pun memberitahu jalan menuju ke sungai tempat si Krik dan Pam tadi akan berenang. Si Jerry pun langsung menuju tempat tersebut. Ketika dicari, ternyata tidak ada sungai. Kemudian si Jerry melihat rumah dan si Jerry pun langsung menuju rumah tersebut karena dia rasa mereka bakalan ke sana. Ya, karena gak ada tempat lain lagi selain rumah tersebut. Sesampainya di sana, si Jerry pun mencoba untuk memanggil si pemilik rumah, namun tidak ada jawaban. Tetapi dia melihat jaket milik si Krik tersebut berada di pagar depan rumah itu. Dia juga mendengar suara yang dirasa itu suara dari mereka. Setelah itu dia masuk ke sana karena dia rasa pasti mereka berada di dalam rumah tersebut. Ketika si Jerry masuk ke sebuah ruangan, di ruangan tersebut dia mendengar suara yang berasal dari lemari pendingin. Ketika dia mencoba untuk membukanya, ternyata benar saja si Pam lah yang berada di dalamnya. Dan karena mungkin si Jerry berisik, membuat si Leatherface pun sadar ada orang di ruangan tersebut. Dia pun langsung memukul si Jerry dengan palu dan membuatnya tewas seketika. Aduh, ada-ada saja. Jadinya itu mah jalan-jalan menuju kematian. Semoga mereka usul khotimah ya Dax. Oke, lanjut. Hari pun mulai gelap. Si Sally dan Franklin sudah menunggu terlalu lama. Ternyata mereka tak kunjung datang. Akhirnya si Sally berinisiatif untuk menjemputnya karena dirasa ada yang tidak beres cina ya mah. Si Sally mencoba untuk meminjam senter milik si Franklin. Ya, karena mereka hanya mempunyai satu buah senter saja. Tetapi di sana si Franklin tidak memberikannya karena pikirnya bagaimana kalau kita mencari mereka terus mereka datang dan di sana tidak ada orang. Kalau berkiriwuh ucapnya. Akhirnya si Sally dan Franklin pun pergi berdua untuk mencarinya. Belum juga jauh mereka berjalan, sembari berteriak menyebut namanya si Jerry, si Franklin pun mendengar suara yang ternyata di sana ada si Leatherface. Dia pun langsung membunuh si Franklin dengan senjata andalannya. Si Sally yang melihat itu langsung kabur melarikan diri. Kemudian si Leatherface ini mencoba untuk mengejarnya. Di sana dia menemukan sebuah rumah. Masuklah dia ke dalamnya karena pintunya terbuka. Haduh, kadon asuka kandang macan atau siapa neng ah. Dia pun langsung menguncinya dari dalam. Si Leatherface ini langsung menggergaji pintunya. Si Sally pun mencoba untuk mencari tempat persembunyian di dalam rumah tersebut. Ketika dia memasuki sebuah ruangan, ternyata di ruangan tersebut terdapat dua orang jalma. Kemudian dia mencoba untuk meminta pertolongan kepadanya. Tetapi pas dilihat, ternyata ada kakek-kakek yang masih hidup. Tapi kondisinya sungguh mengerikan, seperti zombie lah cek aing mah. Dan dia di sana duduk berhadapan yang sepertinya itu adalah istri dari kakek tersebut. Tetapi kondisi si Nini istri si kakek tersebut sudah tidak bernyawa, hanya sebuah tengkorak yang dibajukan saja. Si Leatherface yang telah berhasil masuk dengan menggergaji pintunya langsung mengejar si Sally. Si Sally yang tidak ada jalan keluar lagi, dia melompat lewat jendela dan langsung kabur dari sana. Si Leatherface ini pun tetap mengejarnya. Si Sally kemudian menemukan sebuah kedai dan dia langsung masuk ke sana. Ternyata itu kedai tempat yang tadi mereka berhenti. Di sana hanya ada seorang bapak-bapak. Dia pun langsung meminta pertolongan kepadanya. Tapi anehnya, saat si Sally masuk ke kedai tersebut, si Leatherface ini berhenti mengejarnya. Dengan alih-alih akan menolongnya, si pria ini kemudian berniat akan membawanya ke sebuah tempat dengan bertujuan akan menyelamatkan si Sally.
Tetapi di sana dia berniat akan membawa si Sally dengan kondisi si Sally diikat. Si Sally yang curiga akan hal itu, dia tidak mau, dan si bapak ini memaksanya dengan cara dipukulnya lah dia. Dan si Sally pun langsung pingsan. Dia pun langsung dibawa masuk ke mobilnya tersebut. Nah, dari sinilah fakta sebenarnya terkuak. Si Sally dibawa ke rumahnya, tempat kediaman bapak tersebut. Ketika dia akan masuk ke rumahnya, dia dicegat oleh seorang pria, yang ternyata pria tersebut yang tadi menumpang di mobil mereka. Dan ternyata dia bersekongkol, bukan bersekongkol sih, tapi mereka adalah keluarga. Cir, keluarga pembunuh, imah bangsat emang. Dan ternyata rumahnya si bapak ini yaitu rumah tempat di mana tadi si Sally mencoba bersembunyi, dan juga rumah di mana teman-temannya si Sally mati. Si pria yang kurang seon tersebut adalah cucu dari kakek yang perwujudannya aneh tersebut, dan si pria yang kurang seon tersebut adalah adik dari si pria yang bertopeng itu. Si bapak-bapak tersebut ternyata adalah paman dari mereka. Manusia bertopeng atau Leatherface tersebut sangat takut dan tunduk akan pamannya itu. Gak tahu deh alasannya kenapa bisa sesuatu gitu, padahal awaknya jangkung gede anjir. Lanjut, kemudian si Sally diikat dan diajak makan bersama mereka. Namun gobloknya di sana si Sally diberi makan kontolodon anjir. Setelah itu jari tangan si Sally disayat dan si kakek zombie ini disuruh meminum darahnya. Entah apa maksud dan tujuannya, biar awet ngora atau biar jadi ganteng, entahlah, aing ge teu nyaho. Si bapak-bapak itu ternyata dia tidak bisa membunuh. Katanya membunuh tidak membuatnya merasa senang. Makanya alasan si Sally dibawa ke rumahnya itu agar si manusia bertopeng dan si jama kurang seons lah yang membunuhnya. Begitu Dax. Kemudian si kakek zombie tersebut diajaknya lah oleh mereka untuk bersenang-senang. Senang-senang versi mereka yaitu dengan cara membunuh orang dan menyakiti orang. Sungguh memang gak ada akhlak. Si kakek ini disuruh memukul si Sally dengan menggunakan palu. Ketika pukulannya selalu meleset karena si kakek tersebut tidak kuat untuk memegang palunya. Nah, si pria yang kurang seon ini mungkin greget ya, dan dia pun berniat akan memukulnya sendiri. Saat si pria tersebut akan membawa palunya, otomatis dia melepaskan si Sally. Oleh si Sally, kesempatan itu dia pakai untuk kabur. Namanya juga pria kurang seon, jadi wajar ya kalau berlaku seperti itu. Dan si Sally kabur dengan cara melompat keluar dari jendela. Tak berhenti sampai di situ, si Sally pun dikejar oleh si pria kurang seon bersama dengan si Leatherface, dan si pria itu akan membunuh si Sally dengan menggunakan pisau miliknya. Ya, itu pisau yang dikesetkan ke tangannya si Franklin. Saat si Sally berhasil tertangkap, mungkin Dewi Fortuner masih berpihak padanya. Si pria kurang seon tersebut tewas tertabak mobil tronton. Hakan takusya anjing, makanya jangan menyakiti wanita sih teh. Si supir truk tersebut kemudian berhenti dan turun. Pas turun, ternyata ada orang yang membawa gergaji mesin. Ya, otomatis dia juga takut kan. Akhirnya dia pun kembali naik ke mobil. Tetapi dia tidak menjalankannya, melainkan mereka keluar kembali dari mobilnya lewat pintu yang sampingnya. Anjir, udah kayak film Tom and Jerry dong. Tanpa menyerah, si Leatherface pun tetap mengejarnya. Namun, si supir truk tersebut kemudian membabet. Sontak, dia pun terjatuh dan kakinya terkena gergaji mesin miliknya sendiri. Mampus ya, tahakan, mas jatah makan tuan anjing. Tak lama, ada mobil lewat. Si Sally pun meminta pertolongan ke mobil tersebut. Dan untungnya, mobil tersebut berhenti dan membawa si Sally menjauh dari tempat itu. Tetapi, si supir truk gendut malah lari. Dia tidak ikut naik ke mobil bersama si Sally. Dan sepertinya si Leatherface itu stres karena gagal membunuh si Sally. Dan film pun tamat. Gak tahu deh itu nasib si supir truk. Mana gemuk, enakan buat dibikin gulai dan rendang tuh banyak dagingnya. Oke Dax, sakit wae. Rangkum film yang sekarang. Film ini adalah film Leatherface yang pertama. Kalau gak salah sih semua totalnya ada 7 film. Dan versi yang terakhir itu yang 3D. Katanya sih versi yang 3D itu lebih seram dan menegangkan. Tapi yang belum nonton juga sih. Baru katanya itu juga. Seperti biasa, ada pepatah dari Kolot Baheula. Katanya, jagalah sopan santun dimanapun kau berada. Biar gak kayak di film ini. Kan selonong boy, udah tahu gak ada orang, main maksa masuk aja. Jadinya gitu kan. Hatur nuhun.